Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Basmana, NIM 0605 1282025016 Universitas Sriwijaya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan media pembelajaran terkait dengan KD menganalisis konsep harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di berbagai bidang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan yang saya ambil ialah setelah membaca di berbagai literatur baik buku maupun mencetak, peserta didik diharapkan dapat mampu menelaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di berbagai bidang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, langsung saja kita melihat media pembelajarannya. Baik, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman dan akibat yang muncul dalam keberagaman. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ialah sistem agama, kepercayaan, dan juga upacara keagamaan. Kedua yaitu sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ketiga yaitu sistem pengetahuan. Keempat yaitu kesenian. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait dengan sistem agama, kepercayaan, dan juga upacara keagamaan. Agama merupakan suatu seperangkat aturan atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok masyarakat. Karena itu, agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Agama juga menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan juga ajaran agamanya. Selanjutnya ialah sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan oleh dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, dan tujuan. Sebagai elemen masyarakat, ormas memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dengan kriteria dan visi misinya. Ketiga yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Semakin mudah manusia menguasai alam dan semakin canggih manusia memanfaatkan alam, sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Permasalahan yang sering muncul pada saat ini adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Misalnya, mencontek dalam ujian, jual beli kunci jawaban, jual beli ijazah tanpa mengikuti pendidikan, dan menyalahgunakan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kesenian dan adat istiadat sendiri yang bisa diaplikasikan dalam bentuk kesenian dengan tujuan untuk mengekspresikan diri dan juga daerahnya. Permasalahan yang kerap muncul dalam usus kesenian ini diantaranya adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Walaupun sebagai ekspresi jiwa, emosi, dan ide seorang ataupun sekelompok orang, namun tetap harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak memunculkan masalah baru yang dapat mengganggu ketertiban umum. Nah, itu dia beberapa permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ialah menimbulkan konflik di antara masyarakat. Akibat keberagaman masyarakat Indonesia tidak hanya dalam segi positif, namun juga negatif. Selain muncul suku dan ras yang berbeda-beda, ada pula konflik yang disebabkan banyaknya macam-macam keberagaman di Indonesia. Konflik ini biasanya terjadi pada kalangan masyarakat majemuk. Kedua yaitu perubahan sosial. Dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini juga berdampak dengan perubahan sosial.
Untuk akibat yang satu ini juga bergantung terhadap dengan beberapa kalangan masyarakat untuk menyikapinya. Bagi kalangan masyarakat yang terlalu berlebihan untuk menanggapi permasalahan satu ini, biasanya mempunyai perilaku sensitif, sedangkan untuk masyarakat yang beranggapan hal tersebut biasa saja, maka bisa menerima adanya keberagaman suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Ketiga yaitu memunculkan kepentingan yang berbeda. Akibat keberagaman masyarakat Indonesia yang berdampak negatif, berikutnya adalah munculnya kepentingan yang berbeda. Untuk akibat yang paling akhir ini mempunyai hubungan dengan politik. Tentu saja pada akibat yang satu ini sudah menjadi satu hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Keempat yaitu kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat itu sendiri. Yang terakhir ialah kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan juga persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lainnya, ataupun sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan juga sebagainya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi ini ialah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keberagaman ini juga menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia, terutama keberagaman budaya, suku adat, dan adat istiadat. Namun, di balik itu semua, keberagaman masyarakat memiliki potensi menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Perbedaan yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Berbagai pendapat di lingkungan dapat menjadi faktor penyebab masalah, seperti persahabatan putus karena perbedaan pendapat, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, di antaranya adalah konflik. Baik, itulah mungkin penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dari kata ataupun ucapannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.